Jangan ke goa Jepang sendirian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Gimana nih puasa hari keduanya? Masih lancar kan ya? Hari ini Liamai mau mengajak teman-teman berwisata di tempat yang berbeda dengan wisata sebelumnya. Tempat ini baru dibuka pada bulan Maret 2017 dan saat itu sempat viral masuk televisi nasional loh. Namun ketika Liamai tiba, ternyata tempat ini sudah terbengkalai teman-teman. Terlihat sudah lama ditinggalkan. Sekarang kita sudah berada di wisata Gua Jepang. Wisata ini berada di dalam hutan atau disebut sebagai alas gedangan. Letaknya di Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Di sini terhampar pepohonan jati, sehingga bisa juga disebut sebagai Bukit Jati, karena memang tempatnya merupakan perbukitan dan jurang-jurang yang sangat curam, teman-teman. Untuk menuju ke sini, rutenya yakni dari pertigaan Terminal Mojo Agung ke arah selatan atau arah menuju Wonosalam. Sekitar jarak 500 meter ada pertigaan lagi sebelum jembatan desa Karangwinongan belok ke arah timur. Selanjutnya susuri jalan tersebut menuju Gua Jepang. Tepat di sisi kiri jalan sekitar 2 km sebelum masuk desa Sumberjo, Kecamatan Wonosalam, terdapat gapura masuk Gua Jepang yang terbuat dari kayu. Nah, kalau dari kamera nih teman-teman tidak terlihat kecuramannya, namun ketika kita berjalan di sana sesuai keadaan sebenarnya, ini benar-benar sangat turun kondisinya dan agak licin. Jalan setapak yang dulunya dibuat untuk menuju Gua Jepang ini sekarang hampir tertutup oleh tanaman liar. Padahal sebelumnya jalan setapak ini dibatasi dengan kayu agar pengunjung tidak keluar jalur, teman-teman. Buat teman-teman yang ingin mencoba menyusurinya, diharap untuk berhati-hati, tetap fokus agar tidak kesasar ya. Selain itu, jalannya juga agak terjal dan curam. Berjalan ke sana tidak bisa dengan tegak, melainkan dengan agak membungkuk agar kita tidak terpleset atau terjatuh, teman-teman. Teman-teman hendaknya membawa bekal minuman ketika berniat untuk turun ke sana dan jangan lupa untuk mengajak rekan ya. Karena medan yang sangat sulit ini dikhawatirkan teman-teman kelelahan atau dehidrasi. Dan teman itu sangat dibutuhkan ya untuk membantu kita ketika kita kelelahan atau mungkin saja kita tidak kuat dan pingsan gitu ya. Bahaya banget kalau kita sendiri saja. Teman juga sangat penting ketika untuk mengobrol saat istirahat sejenak. Karena kalau sendirian takutnya pikiran kemana-mana ya teman-teman. Namanya juga hutan yang jarang didatangin manusia. Jadi tahu sendirilah teman-teman gimana kondisi di sana. Banyak penghuni dari alam lain. Akhirnya rasa penasaran ini sudah terobati teman-teman. Inilah penampakan Gua Jepang. Gua Jepang ini awalnya ditemukan oleh petugas perhutani yang sedang menjelajah hutan lindungnya.
Tak sengaja saat sedang menjalankan tugasnya, petugas perhutani tersebut menemukan sebuah liang yang cukup sulit untuk dimasuki. Curiga atas penemuannya, dengan berhati-hati petugas itu memasuki liang yang hanya cukup dimasuki satu orang saja. Tak disangka, ketika masuk ke dalamnya, ruangan gua itu begitu besar dan cukup untuk banyak orang. Selain itu, ditemukan juga beberapa perlengkapan persenjataan yang berlabel matahari, sehingga dipastikan dulunya senjata-senjata tersebut adalah milik tentara Jepang. Itulah kenapa gua ini dinamakan sebagai Gua Jepang. Nah, tidak heran ya teman-teman kalau di sekitar kita itu masih banyak senjata-senjata yang disembunyikan oleh tentara Jepang. Karena memang kita adalah bekas jajahan Jepang. Jadi waktu itu Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 dan berhasil mengusir tentara Belanda yang lebih lama menguasai Indonesia selama 3,5 abad. Nah, karena lokasinya yang sangat sulit dilalui oleh manusia, maka disitulah penyimpanan senjata-senjata mereka agar tidak diketahui oleh orang Indonesia. Teman-teman tentunya masih ingat tentang sejarah pendudukan Jepang di Indonesia ya. Sama halnya dengan Belanda, Jepang ingin menguasai Indonesia karena kita memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah. Dan ternyata Jepang juga berambisi untuk menguasai sumber daya alam yang ada di Asia Tenggara, teman-teman. Untuk itu, negara Amerika Serikat, Inggris, dan Belanda harus dihadapi sekaligus. Apalagi nih setelah Amerika Serikat melancarkan embargo minyak bumi yang sangat dibutuhkan untuk industri di Jepang maupun untuk keperluan perang. Wah, pokoknya complicated banget deh. Meski 3,5 tahun dijajah Jepang, tapi penjajahan itu lebih kejam, lebih perih daripada Belanda dulu, teman-teman. Temuan senjata milik Jepang ini baru berada di lokasi bagian depannya saja, teman-teman. Belum menyusuri gua sampai kedalaman tertentu. Mungkin saja lebih banyak lagi ya. Dan inilah sisa-sisa tempat wisata ya teman-teman. Dulunya di area luar gua itu, tepatnya di bibir tebing bukit, juga terdapat beberapa lokasi buatan berbentuk bunga matahari, lingkaran, sarang burung, ada Pegasus, dan semuanya untuk berfoto selfie. Namun sekarang sudah rusak karena sudah ditinggalkan orang, teman-teman. Tepat di depan gua juga ada sungai kecil, namun medannya sangat dalam, teman-teman. Harus memiliki keberanian khusus untuk mencapainya. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu ya wisata yang tidak biasa ini. Semoga bisa diambil manfaatnya. Jangan kapok main ke channel Liamai. Dukung terus dengan cara menonton video baru Liamai sehingga besok semangat lagi untuk upload. Karena masih banyak loh video wisata yang belum diedit, seperti wisata ke Jembatan Jokowi Magelang, Benteng Pendem Van de Bos, Alun-alun Ngawi, Candi Asu, Candi Pendem, Candi Lumbung, Candi Surawono, Masjid Agung Surabaya, Ketepas, dan Museum Merapi. Terima kasih ya teman-teman untuk yang setia menyimak channel Liamai. Semoga kalian semua sehat, rezeki lancar, barokallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.